Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 menggunakan metode jigsaw. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian dapat memahami isi dan kandungan ayat serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, hari ini kita menggunakan metode jigsaw ya. Dalam metode ini, setiap orang akan mempelajari bagian materi yang berbeda. Setelah memahami materi tersebut, kalian akan menjelaskan kepada teman satu kelompok. Jadi semua anggota kelompok harus saling membantu nantinya agar seluruh materi dapat dipahami bersama. Baik, saya jelaskan dulu ya apa metode jigsaw itu. Jadi metode jigsaw adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Elliot Aronson. Dalam metode ini, peserta didik dibagi ke dalam kelompok kecil. Setiap anggota kelompok mempelajari bagian materi yang berbeda, kemudian bergabung dengan teman-teman yang mempelajari bagian yang sama dalam kelompok ahli untuk berdiskusi. Nah, setelah memahami materi, setiap peserta didik kembali ke kelompok asal dan menjelaskan materi yang telah dipelajarinya kepada anggota kelompok. Dengan cara ini, semua peserta didik saling belajar, kerjasama, dan bertanggung jawab terhadap pemahaman kelompok. Jadi begitu, paham ya anak-anak? Insya Allah paham. Oke. Jadi di sini saya akan, karena dua kelompok ya, saya akan membaginya menjadi dua kelompok saja. Yang kelompok pertama, Mas Yakin ya, itu nanti Mas Yakin membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 16 dan juga menjelaskan arti ayatnya. Lalu Mas Amir nanti menjelaskan kandungan atau pesan ayat tersebut, terus memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari nanti. Nah, oke. Baik, sudah siap anak-anak? Siapa? Baik, silakan Mas Yakin dibacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 16 serta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa suhuban wa qabla illa ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Baik, bagus sekali, terima kasih. Lalu untuk Mas Amir, monggo dibacakan kandungan atau pesan ayatnya serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk kandungan ayat surat Al-Hujurat ayat 15, yakni manusia itu diciptakan bersuku-suku, beragam suku, itu agar saling mengenal, dan Allah tidak menilai manusia itu dari rupa, warna, suku, dan lain sebagainya, tapi dari tingkat ketakwaannya. Dan untuk pengamalan sehari-hari itu kita bisa dengan toleransi, saling menghargai perbedaan dan lain sebagainya. Oke. Nah, lalu saya bertanya, kenapa sih Allah menciptakan manusia itu berbeda suku dan bangsa? Ada yang bisa menjawab? Mungkin dari penjelasan tadi, jelas bahwasanya manusia diciptakan bersuku-suku, berbangsa, dengan itu agar manusia itu saling mengenal antara satu dan lain. Oke, betul sekali. Jadi lebih singkatnya ya, agar saling mengenal dan saling menghargai, bukan saling mengenal. Saya akan membacakan kembali terkait Quran
Surat Al-Hujurat ayat 13 itu bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Baik, hari ini kita telah mempelajari kandungan surat Al-Hujurat ayat 14 melalui metode jiksal. Kita belajar bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah. Perbedaan suku, bangsa, dan budaya adalah untuk saling mengenal. Sedangkan kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaannya. Terima kasih atas kerjasama kita. Terima kasih atas kerjasama kalian. Mari kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.